Teh, gimana caranya ambil hati adik ipar? Apa aja yang perlu disiapkan bagi perempuan yang mau menikah? Pertama, calonnya ada, itu harus disiapin. Calon mempelai suami Pria, iya. Ngapain coba? mempersiapkan Persiapan kan? Mempersiapkan ilmu dan sebagainya, calonnya nggak ada. Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Titi Septiani, dan di samping aku ada suami aku. Siapa? Ini siapa? Kamu lupa ya? Lupa, siapa nama kamu? Nama aku Agus Saifullah. Oh, Agus. Sekarang tuh kita tuh ceritanya lagi merayakan anniversary pernikahan kita yang ke-4 tahun. Seharusnya sih kemarin, cuman karena kemarin aku bukan males sih, jadi tuh kita tuh udah keluar malam, tapi tuh aku pusing-pusing gitu, jadi balik lagi. Jadi sekarang baru sempet deh. Nah, daripada nggak ada kerjaan sambil makan, itu cuma makan doang gitu, kayak kurang menarik kan. Aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram dari teman-teman semua. Teteh, kalau wudhu terus bersentuhan sama mertua itu batal nggak? Batal nggak, San? Kalau misalkan saya sebagai laki-laki artinya bersentuhan dengan ibu mertua, kalau istri bersentuhan dengan bapak mertua gitu kan, nah itu tidak batal karena mertua itu hukumnya jadi mahram, dan mahram itu selamanya. Jadi mahram itu kan terbagi dua, ada mahram sementara, ada mahram yang enggak sementara gitu. Yang sementara itu siapa? Adik ipar itu sementara. Nah kalau yang mahram sementara ini mah dia, kalau hukum ini hukum bersentuhan itu sama aja kayak hukum ajnabi gitu, yang bukan mahram gitu. Nah kalau yang mahram bukan sementara kayak adik kandung dan salah satunya itu mertua. Jadi kan makanya ketika walaupun seseorang pasang bukan Suami seorang istri. kan, ya 2 orang pasangan sudah bercerai, itu tetap sama mertuanya, itu tetap mertua gitu, Nggak ada mantan mertua ya? mertua. Tuh. Itu tetap dia mahram di situ, makanya nggak batal gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan kita bersentuhan sama mertua itu nggak batal ya. Ada pertanyaan lagi. Teh, gagal fokus sama jubah pinknya bagus sekali. Jubah pink. Coba. Gamis kali ya. Gamis yang di Pangandaran itu iya. Itu bukan pertanyaan. Teh yang suka iseng suami atau teteh nih? Dia yang iseng. Ya kan, kamu suka ngisengin apa? Aku bukan tipe orang yang suka iseng. Terus aku iseng apa ke kamu? Aku kan serius sama kamu, nggak iseng. Enggak, dia suka jailin aku. Teh, gimana caranya ambil hati adik ipar? Kalau ngambil hati adik ipar ya, kalau aku nggak ngambil hati mereka, tapi mereka udah sayang aku sih. Gede banget. Milky sayang aku nggak? Mumu sayang aku nggak? Rara mah lebih sayang Aiki. Orang dia lahirnya. Kalau aku nggak tahu sih ngambil hati adik ipar tuh gimana, karena aku kan dulu nggak PDKT sama suami. Jadi itu maksudnya artinya tuh aku kan nggak pacaran sama suami tuh, jadi aku langsung nikah. Nah terus baru aku di situ kenal gitu sama adik-adik ipar aku biasa aja sama mereka. Paling kalau mereka ulang tahun aku kasih hadiah kayak gitu. Cuman karena adik ipar aku tuh laki-laki, jadi aku nggak banyak cerita gimana gitu kan, membatasi kan. Paling aku tuh deketnya sama mama mertua, karena kita sering cerita kayak gitu. Kalau aku ngasih saran, kalau kita mau ngambil hati adik ipar ya kita deketin, kita kasih hadiah, terus kita curhat masalah pribadi kita, tapi yang nggak harus yang privasi banget terus diceritain, nggak harus kayak gitu sih. Ya curhat aja biar adik ipar tuh ngerasa, oh aku dipercaya nih sama kakak ipar aku gitu. Jadi nanti jadi sahabat deh. Aku juga berharapnya bisa jadi sahabat sih sama adik ipar dia yang masih kecil, perempuan.
Apa aja yang perlu disiapkan bagi perempuan yang mau menikah? Ini menurut aku dan menurut suami aku, nanti aku mau nanya sama kamu ya. Dari segi pandangan kamu sebagai suami gitu kan. Kalau menurut aku yang terpenting itu adalah ilmu. Ilmu sama ya jangan lupa jaga aurat sih. Jaga aurat sama yang terpenting itu jaga aib suami, teman-teman. Kita tuh harus, yang kita kan suka cerita nih mas, perempuan itu kan emang fitrahnya suka cerita, suka curhat gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah nikah tuh beda. Kalau dulu kita misalkan pacaran ngomongin pacar kita ke teman itu jangan, tapi kalau udah nikah tuh ke mamah juga jangan, apalagi ke temen gitu kan, kalau misalkan ada masalah sama suami itu. Jadi yang harus kita persiapkan adalah kita jangan umbar aib suami. Jadi kita belajar untuk nggak suka buka privacy gitu, ilmu-ilmu agama gitu. Kalau yang kayak nggak bisa masak atau sejenisnya itu mah bisa belajar setelah nikah sih kalau menurut aku. Gimana kalau menurut Abi? Apa yang harus dipersiapkan seorang perempuan untuk menikah? Pertama, calonnya ada, itu harus disiapin. Calon mempelai Mempelai suami pria, iya. Ngapain coba? mempersiapkan, Persiapan kan? Mempersiapkan ilmu dan sebagainya, calonnya nggak ada. tapi bisa loh, kan namanya juga ikhtiar. Barangkali yang datang nanti apa tuh kematian dulu gimana? Nah artinya gini kan, artinya kalau misalkan nggak ada calonnya, berarti kan bisa jadi keburu meninggal kan? Iya. Artinya kan pertama yang disiapkan itu karena mau nikah kan, tujuannya mau nikah, berarti kan harus ada pasangannya. Nggak bisa kan nikah sendiri itu kan, saya terima nikahnya saya kepada saya, kan nggak bisa. Nikah sama apa itu? Tapi itu mah sebenarnya bercanda aja. Nah nggak penting itu, emang harus disiapkan, tapi bukan itu kan, intinya bukan itu kan. Yang harus disiapkan itu ya memperbaiki diri. Kayak gimana sih memperbaiki diri itu? Karena gini kan, nanti itu kita tuh bakal dimiliki oleh orang lain. Yang tadinya sekarang itu kita tuh punyanya orang tua kita nanti bakal ikut tinggal bareng suami kita. Nanti itu kita tuh kan bakal tinggal sama suami kan. Nah suami itu tuh karakternya beda, pasti juga dia juga anak orang juga kan, dititipin ke kita juga. Nah artinya kita harus belajar tentang mengolah emosi gitu, jangan gampang kesal gitu. Itu harus belajar gitu. Terus yang terpenting itu belajar hak dan kewajiban. Apa aja hak kita setelah menikah itu apa aja? Kita punya hak kan sebagai perempuan. Dan kewajiban kita juga apa aja, kita harus tahu gitu. Jangan sampai kita tidak tahu apa kewajiban seorang istri. Tapi kadang ketika sudah menikah itu yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan masalah hak dan kewajiban, seringnya Adalah tapi masalah komunikasi, masalah perasaan gitu. Padahal dua-duanya udah sama-sama taat sama Allah, menjalankan kewajibannya sebagai istri, menjalankan kewajibannya sebagai suami. Tapi karena masalah perasaan ini nih, perasaannya kayak gimana? Perasaannya itu misalkan si istri merasa tidak dicintai oleh suaminya, suami merasa tidak dihargai oleh istrinya. Nah itu tuh sering terjadi dalam rumah tangga. Hal itu harus dihilangkan. Kita harus berprasangka baik gitu, banyak-banyak istighfar. Kita harus belajar itu mengolah perasaan, menghilangkan perasaan buruk terhadap pasangan kita gitu. Banyak sih, ya udah, tapi itu aja dulu. Kita makan dulu, nanti ulangi lagi. Kan kamu mintanya yang itu. Pernah berantem masalah rumah tangga enggak yang benar-benar serius? Pernah. Yang serius banget? Pernah, wajar ya Bia, namanya juga orang berumah tangga, pasti ada masalah pasti gitu, tapi nggak sering, cuma pernah. Pernah. Namanya rumah tangga. Maksudnya tuh gini Bi, takutnya kan orang mikir wah berarti kita sering berantem. Enggak sering gitu, cuman pernah aja, bisa dihitung 1 kali atau 2 kali gitu. Dah kayak gitu. Kak, cara mengatasi masalah agar sabar menghadapinya, maksudnya ini enggak? Ya gini, pertama harus meyakini bahwa masalah itu adalah
batu loncatan agar kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Allah itu kan nggak mungkin menguji kita kalau kita nggak mampu menghadapinya. Seorang anak kelas 1 SD nggak mungkin dikasih ujian kelas 6 SD kan? Seorang kelas 6 SD nggak mungkin dikasih ujian soal kuliah kan? Nah, artinya Allah itu bakal ngasih ujian kepada kita, pasti kita mampu menghadapinya gitu. Nah kalau orang yang nggak sabar gimana? Pasti orang yang nggak sabar itu dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalkan diuji ekonomi, jatuhnya pinjem hal-hal riba. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu misalkan pesugihan. Ya sekarang kayaknya Kan masih juga banyak ada. deh Bi, pesugihan tuh. Orang yang seperti itu artinya tidak sabar. Sabar itu apa? Sabar itu pertama ada 3 ya sabar tuh. Sabar menghadapi ujian yang pertama. Yang kedua, sabar menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah. Itu ada 3. Nah, kalau yang tadi, yang sabar menghadapi ujian, biar sabar gimana? Ya udah tadi sadari bahwa ujian itu untuk membuat kita naik derajatnya di dunia maupun di akhirat gitu. Kan orang kalau mau naik pangkat juga kan ada ujiannya juga, bukan ujian maksudnya tuh dia bekerja keras dulu. Syarat-syarat gitu, Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memenuhi beberapa tahap. Kak, pas nikah sama Kak Rizky minta mahar apa? Nikah sama Kak Rizky minta maharnya gede nggak? Jawab Bi. Aku mau minta mahar apa sama kamu? Enggak banyak. Cuman tidak mudah juga. Nggak banyak sih, ya uang nominal sesuai dengan tanggal pernikahan sama hafalan surat Ar-Rahman. Tapi hafalan surat Ar-Rahman kan kamu yang nawarin. Iya. Makanya Aku nggak minta. Bener deh, aku nggak minta hafalan. Cuma minta uang tunai sejumlah tanggal pernikahan 210.118 rupiah, tapi bikinnya yang ribet. Bikinnya lebih dari itu harganya. Beli uang yang 118 rupiahnya itu ya beli gitu, dapat beli. Soalnya kan kalau kita kan udah nggak pakai uang sampai 1 rupiah, belasan rupiah kayak gitu kan. Kita kan udah pakai 1.000, 2.000 tuh. Ya udah teman-teman, karena kita makannya udah selesai dan restorannya udah tutup, kita udahan dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa konsumsi Bismillah, Sholawat dan Istighfar. Dadah, assalamualaikum.